Halo Bapak Ibu, jumpa kembali dalam Health Talk-nya Gereja Kristus Ketapang. Bincang-bincang sehat. Jangan lupa, sehat tidak hanya masalah fisik, tetapi juga meliputi hal yang lain. Seperti misalnya sehat secara jiwa atau psikis, sehat secara rohani, sehingga kita bisa menikmati rasa sehat yang sesungguhnya. Sehat fisik, sehat psikis, dan sehat rohani. Nah, kali ini Bapak Ibu, Health Talk kita sudah memasuki seri yang ketiga. Dan kali ini sangat istimewa karena kita akan berbincang dengan satu keluarga. Ini lengkap nih ya. Ada papa, ada mama, ada kedua anak ya. Dan kita mau ngobrol sama mereka bagaimana mereka bisa menikmati sehatnya mereka. Ya, tentu saja hari ini pembicaraan kita memang akan terasa akan lebih hangat ya karena semua keluarga ikut serta. Inilah mereka, keluarga Bapak William Cokro. Halo Pak William, Bu Ika. Halo Lemuel, Janet. Hai. Iya, oke. Terima kasih sudah bersedia untuk datang dan berbicara di dalam acara Health Talk, bincang-bincang sehat. Oke, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, biasanya keluarga itu harusnya memang kompak ya. Nah, mereka berempat ini kompak sekali loh melayani di satu bagian daripada pelayanannya Gereja Ketapang, yaitu AABB, Asosiasi Anak-anak Berkesulitan Belajar, berada dalam satu pelayanan yang namanya Family Ministry. Kita coba tanya sama mereka, apa yang membuat mereka kok bisa kompak melayani bersama? Baik Pak William, Ibu Ika, Lemuel, kemudian Janet juga ada di sana, dan mereka bisa terlibat dalam satu pelayanan yang bersama. Kita coba dengarkan dari mereka motivasinya apa, ya, kemudian kenapa mereka sampai bisa melayani sebagai satu tim dalam keluarga. Mungkin boleh mulai dari Pak Awi ya, Pak William. Silakan Pak William. Thank you atas kesempatan yang diberikan. Kami boleh bersama-sama di sini yang membahas tentang pelayanan kami. Kami di AABB khususnya, dan juga sebenarnya ada lagi di sekolah minggu. Di Sabtu ini kita memang part-partnya ada di komunitas ini ya. Mungkin karena memang ya pertama memang anak kami kan DS, Down syndrome ya. Nah itulah masalahnya. Jadi kami memang punya beban lah ya, punya beban satu hal yang memang posisinya ya Tuhan udah berikan itu kepada kami. Anak itu satu berkat daripada Tuhan ya. Itu bukan satu itu milik kami, tapi itu milik Tuhan, dan biarlah kami juga boleh belajar untuk mengasihi Dia. Nah, gitu. Nah, sekarang kalau memang kami melayani di sana, berarti kami ini memang benar-benar sungguh-sungguh merasakan kebutuhan kami juga, dan juga kami melihat bagaimana orang lain membutuhkan itu. Nah, jadi berarti memang pelayanan ini ya Tuhan kan kasih kita pengertian bahwa Tuhan itu biarlah kita sebagai orang Kristen kan mengasihi Tuhan, dan juga Tuhan boleh mengajarkan kita juga untuk mengasihi sesama. Luar biasa nih motivasinya ya. Jadi berawal dari punya anak berkebutuhan khusus, sehingga itu memotivasi untuk saya mau membagi itu pada orang lain, sehingga akhirnya satu keluarga bisa melayani bersama. Begitu Ibu Ika? Iya. Kalau nggak salah Ibu Ika ini kan sangat aktif di sekolah minggu berkebutuhan khusus juga. Iya. Apakah itu juga yang memotivasi? Iya, salah satunya yang memotivasi saya rindu untuk anak-anak ABK, mereka bisa mengenal siapa Tuhan Yesus, supaya mereka diselamatkan. Karena kehidupan kita di dunia apa tujuan kita? Semua sama. Kita nantinya pasti akan tinggal di surga kalau kita percaya Tuhan Yesus. Jadi saya rindu untuk anak-anak mereka, anak-anak ABK ini juga bisa mengenal Tuhan Yesus. Walaupun secara sederhana, mereka bisa bersama-sama bersekutu bersama Tuhan, mereka berdoa, mereka bertumbuh di dalam Tuhan. Saya malah mendengar dan melihat beberapa komunitas daripada ABK sekolah minggu ini bahkan sampai di katekisasi, sampai di CD, sampai kemudian juga dibaptiskan ya. Iya. Wow, luar biasa sekali. Ini satu pelayanan yang diawali oleh keluarga yang sebenarnya juga nggak tahu ya mesti buat apa dengan anak special need-nya, tapi kemudian Tuhan mengubah itu menjadi sebuah motivasi agar tidak cuma mereka saja yang menikmati pelayanan ini, tapi semua orang. Nah, kalau Lemuel gimana? Ini kan anak muda ya,
biasanya kan anak muda lebih cenderung milih pelayanan-pelayanan yang apa ya, yang lebih populer dong. Pelayanan untuk special need kan kurang populer ya, gitu ya. Kenapa ini punya motivasi juga ikut serta? Apa karena lihat mama papa jadi ikutan gitu? Awal pasti karena diminta juga Oke. gitu ya. Tapi sebenarnya untuk kedepannya sebenarnya pengennya justru lebih ke pelayanan yang arahnya ke sini atau ke kayak kegiatan-kegiatan sosial gitu sih sebenarnya. Karena balik lagi sebenarnya yang lebih dibutuhkan kayaknya sebenarnya justru ke sana ya. Maksudnya kayak pelayanan di gereja sebenarnya jauh lebih banyak yang bagus menurut gue gitu, menurut saya. Tapi ya itu yang dibutuhin kan justru sebenarnya buat apa ya, buat anak-anak, buat pendidikan, terus buat ya terutama juga buat anak-anak berkebutuhan khusus gitu. Ya, oke. Jadi melihat sebuah kebutuhan, ya, melihat sebuah kebutuhan bahwa gereja perlu mengambil bagian dalam pelayanan buat mereka-mereka yang memiliki anak-anak spesial di dalam keluarganya, gitu ya, Mel ya. Iya, karena jadinya jauh lebih berdampak gitu. Betul. Daripada ya cuma sekadar bermain piano sebenarnya berdampak sih, tapi maksudnya dengan dampak yang dirasakan sebenarnya lebih langsung kan ke anak berkebutuhan khusus, ke anak-anak. Melihat dampak itu. Oke. Ya. Nah, jadi Pak William, saya mau tanya nih, sebenarnya AABB ini pelayanannya bukan cuma untuk orang-orang GKK kan, atau misalnya jemaat GKK kan, tapi juga bisa untuk umum. Ya. Bagaimana? Maksudnya, apakah kalau misalnya ada nih Bapak Ibu misalnya mengenal keluarga-keluarga lain yang juga memiliki anak-anak berkebutuhan khusus, apakah mereka bisa tergabung di dalam pelayanan ini, sekolah minggunya atau AABB-nya? Atau saya mendengar juga katanya sedang membutuhkan banyak volunteer. Ya, anak-anak muda seperti Lemuel tadi ya, bisa ikut terlibat dalam pelayanan ini gitu. Kalau misalnya mereka berminat nih, siapa mau hubungi siapa, bagaimana hubunginnya? Silakan. Bisa menghubungi saya. Ya. Ya. Di nomor berapa Ibu Ika? Bu, boleh kasih tahu nggak? Oh, Atau tertera di sini aja? iya boleh. Oke. Jadi Bapak Ibu sekali lagi kalau ada mengenal misalnya keluarga yang memiliki anak-anak berkebutuhan khusus, ingin bersama-sama bergabung dalam komunitas sekolah minggu ataupun juga mungkin AABB dengan Sabtu ceria mereka, ada banyak kegiatan-kegiatan kreatif, ada kegiatan-kegiatan berguna agar bisa menghubungi keluarga ini karena mereka in charge bersama-sama dalam pelayanan ini. Oke, ini menarik sekali. Kita mau lanjutin lagi ya percakapan kita ya. Nah, tadi kan dikatakan bahwa sebenarnya pelayanan ini atau ketertarikan Bapak dan Ibu melayani juga Lemuel di dalam pelayanan untuk anak khusus karena ada Janet ya. Ya, Bapak Ibu Janet putri mereka menyandang Down syndrome, kita sebutnya ya penyandang Down syndrome gitu ya. Sedikit informasi Bapak Ibu, Down syndrome ini merupakan kelainan genetik yang sebenarnya dapat terjadi pada siapa saja di dalam masa konsepsi. Menurut data WHO, diperkirakan ada 3.000 sampai 5.000 bayi terlahir dengan kondisi ini setiap tahunnya. Jadi sebenarnya komunitasnya juga cukup banyak ya, maksudnya populasinya cukup banyak, 3.000 sampai 5.000. Nah, penyebabnya kenapa? Penyebabnya adalah karena adanya ekstra kromosom 21. Umumnya kita waktu belajar biologi kita tahu kan ya, kalau kromosom itu pasti berpasangan. Nah, untuk anak-anak spesial need khususnya Down syndrome ini kromosom 21-nya itu 3, jadi bukan 2 begitu ya. Oke, kita tidak menyalahkan siapa dan siapa, tetapi justru melalui hal ini kita mau berbincang dengan keluarga ini. Nah, Ibu Ika nih sebagai mama, waktu mengandung Janet ya, sebelum Janet lahir maksudnya ya, merasakan ada kelainan nggak dengan kehamilan gitu? Nggak ada. Oh, nggak ada, jadi seperti biasa saja. Biasa. Kan pernah mengandung 2 nih, Janet dan Lemuel gitu ya. Sama maksudnya kondisi kehamilannya? Sama aja. Oke, jadi ketika masa pralahir belum tahu ya? Belum tahu. Oke, tahunya kapan Bu Ika? Setelah waktu balik ke dokter anak. Oh. Jadi waktu dia lahir mungkin dokter sudah tahu gitu ya, karena memang anak Down syndrome punya ciri. Ya, punya ciri khas. Tetapi dokter tidak bilang kepada kami gitu. Ya, dan kami juga tidak mengetahui bahwa anak kami ada kelainan karena dari semuanya fisik kan lengkap gitu. Lengkap. Jadi kami tidak tahu ya gitu. Cuman kalau sekarang saya udah bersama-sama dengan anak Down syndrome,
sekilas lihat bayi aja saya udah bisa tahu. Cuman pada Oke. waktu kelahiran itu belum tahu dan saya tidak tahu itu apa itu Down syndrome. Iya, jadi mungkin pada saat itu informasi belum terlalu banyak ya. Kita Iya. belum bisa mengakses banyak hal. Iya. Gitu. Oke. Nah, pertanyaan lagi nih, juga nanti Pak Awi ya bisa Pak William bisa tambahkan perasaan yang muncul apa Bu Ika waktu tahu akhirnya bahwa Janet berbeda ini, dia mengalami ya kelainan genetik tadi begitu. Perasaan yang muncul apa langsung terasa begitu pada saat itu? Syok ya, Shock ya. kaget gitu Kaget ya. ya. Heeh. Dan nggak percaya. Oh, Iya. sempat mengalami rasa nggak Ya, percaya. maksudnya nggak percaya waktu dokter bilang anak ini Down syndrome gitu ya, terus dia jelasin Down syndrome itu apa gitu ya. Oke. Masih nggak, masa iya gitu. Jadi pulang ya kami ya sempet bingung gitu, apa benar gitu, apa perkataan dokter, karena kan dia masih bayi ya, jadi kita tidak bisa melihat secara ini. Karena umumnya setiap bayi ya tidur gitu Iya, ya, tidak terlalu merem banyak gitu, interaksi iya, begitu ya. heeh. Jadi apa benar gitu. Iya. Kalau Pak William sendiri gimana waktu mendengar itu? Sama nggak perasaannya? Bingung, kaget, cemas atau apa? Ya, sebenarnya saya lebih bisa menerima kelihatannya. Oke. Karena saya tahu apa yang Tuhan kasih kan pasti yang terbaik. Oke. Itu intinya sih sebenarnya. Hmm. Dan saya pribadi sebenarnya saya melihat, saya juga bilang sama Ika, oke ini kan Tuhan udah kasih, ya pasti kan dia juga tahu kan kasihnya nggak sembarangan. Justru menurut saya bahwa kalau Tuhan udah kasih, berarti kita sanggup untuk mendidik anak ini, gitu kan? Jadi benar-benar memang saya tertantang bahwa iya ya apa maksud Tuhan gitu kan ya, untuk anak kami yang khusus ini, yang spesial, ya itu jadi tantangan lah buat kehidupan kami, dan saya menerima itu sih sebenarnya. Dan saya bilang juga mereka, ya udah kita terima lah untuk masalah ini. Luar biasa ya. Jadi penerimaannya Pak William justru jauh lebih cepat ya terhadap kondisi yang terjadi ya. Dan itu sangat menguatkan Ibu Ika. Luar biasa ini Bapak Ibu. Bahwa ternyata kuncinya adalah penerimaan. Menerima bahwa ketika Tuhan memberi, Tuhan pasti akan memberi jalan keluar. Dan selanjutnya juga bahwa ada maksud Tuhan. Ya. Nah, kalau Lemuel sendiri gimana? Ini Lemuel kan adiknya Janet tadi ya. Beda berapa tahun Lemuel dengan Janet? 2 tahun. Nah, saya mau tanya gini nih kalau buat kamu nih sebagai sibling, sebagai adik ya. Kapan kamu pertama kali tahu bahwa kamu punya cici yang berbeda gitu dengan kamu atau dengan orang pada umumnya begitu? Pada usia berapa itu kamu mulai tahu? Kayaknya dari dulu. Dari awal inget. Maksudnya kan kita kan ada masa kita nggak inget. Ya, oke. Dari awal inget mungkin kayaknya udah dikasih tahu juga. Jadi nggak ada gapnya ya, nggak ada gap masa dari tahu dan nggak tahu. Oh, jadi kayak smooth aja gitu ya? Tapi memang diberitahu oleh papa mama? Nggak tahu, Atau kamu tahu sendiri karena kamu mau lihat? Coba tanya aja. Dikasih tahunya kapan? Nggak, maksud saya, Kita nggak pernah memberitahu ya, tapi kita jalan aja gitu. oh oke. Kita menjalani aja gitu. Iya, oke. Oh, mungkin ini ya, pas dulu itu pas mungkin masuk TK atau SD ya. Oh, TK atau SD? Yang dikasih tahu apa ya? Dikasih tahunya gini, maksudnya kayak gimana cara jawabnya. Jadi bukan gimana cara jawab kalau misalnya ada orang yang nanya gitu. Jadi bukan necessary kayak dikasih tahu ini beda atau gimana gitu, tapi lebih itu ya cara jawab, gimana caranya orang tuh waktu itu dikasih tahunya gini sama pasti sama mama atau papa gitu ya, tapi dikasih tahunya kalau ditanya jawabnya apa gitu, jawabnya ya ada beda, ada yang beda gitu, memang ada yang beda gitu dan gak masalah, ada yang beda dalam hal IQ dan segala macam gitu, tapi it's not a problem. Ya, oke. Waktu memberitahu pada Lemuel itu punya sebuah tujuan nih, maksudnya supaya apa? Supaya dia nggak malu punya cici atau supaya dia juga membantu dia untuk bisa jawab kalau orang tanya kenapa cici kamu seperti itu? Gimana tuh Bu Ika? Sampai bantu Lemuel untuk bisa menemukan, memberikan jawaban kalau ada orang tanya tentang cicinya. Kayaknya sih kita biasa-biasa aja ya, maksudnya. Nggak ingat ya. Tapi Lemuel inget loh, dia diajarin menjawabnya. Gimana Pak Awi?
kayaknya kita juga lupa ya. Lupa ya bagian itu ya. Bagian itu lupa. Tapi menurut saya itu baik sih, maksudnya kan kadang-kadang ya mungkin waktu itu Lemon masih kecil juga ya. Mungkin masih TK kan 5 tahunan ya, paling 4-5 tahunan ya. Jadi kan orang sering kali ya gitu kan, orang kadang-kadang suka sok kepo dan sok iseng kan tanya, Lemon kenapa cici kamu gitu ya. Ya mungkin tuh mempersiapkan diri untuk dia bisa menjawab. Tapi saya tertarik dengan tadi loh yang kamu bilang, it's not problem gitu, nggak masalah dengan dia berbeda. Nah kalau kamu sendiri gimana, merasa nggak? Cicimu memang nggak masalah gitu dalam hidupmu? Memang nggak masalah. Mungkin satu-satunya masalah ya, satu-satunya masalah yang pernah diingat. Waktu itu bilangnya apa ya? Saya ngerasanya pelajaran Cici tuh jauh lebih gampang dari pelajaran saya gitu ya. Jadi problemnya itu ya. Jadi kayak iri ya. Kenapa sih punya dia tuh lebih gampang dari pelajaran saya gitu. Dia boleh belajarnya cuma itu ya, kalau kamu mesti berat-berat gitu ya. Ya sih itu mah anak biasa lah ya. Tapi selain itu enggak ya, enggak merasa kayaknya beda banget gitu. Gimana kalau menurut kamu papa mama lebih belain Cici apa gimana? Ada nggak perasaan kayaknya Cici lebih diutamain, dia lebih dapat perhatian lebih gitu. Gak apa-apa Lemon, ini saatnya kamu ngomong kok. Nggak ngerasa gitu sih. Oh luar biasa. Artinya kamu melihat papa mama porsinya sama? Nggak tahu juga. Karena sebenarnya mungkin kalau saya sendiri ya, kalau saya nggak tahu kalau orang lain. Kalau saya sih memang maksudnya dari dulu memang punya prinsip buat ngejalanin semua sendiri sih. Gitu. Jadi even though walaupun ada ya tadi itu problemnya itu tadi ya yang merasa belajarannya jauh lebih gampang daripada itu gitu. Jadi problemnya justru di situ. Jadi bukan problem iri karena hal yang lain-lain. Iya, bukan karena perhatian yang tidak didapat gitu. Iya. Kamu merasa kamu lebih mandiri justru? Berasanya sih gitu. Gitu ya. Berasanya tahu ya memang dari dulu kayaknya memang suka melakukan sesuatunya tuh kayak segala sesuatunya tuh ya sendiri aja gitu. Iya, kalau Ibu Ika sendiri gimana? Oh, mereka diperlakukan dua ini sama? Sama aja. Oh, sama. Iya, kita memperlakukan anak nggak ada yang spesial anak gitu. Maksudnya ya kita jalanin aja gitu. Jadi kalau misalnya Janet melakukan hal yang kesalahan juga Cika akan menegur, sama seperti menegur kalau Lemon salah. Iya. Oke, jadi memang mereka tidak merasakan adanya perbedaan gitu ya. Kalau pergi juga sama-sama bareng-bareng. Oh, Kita kalau nggak pergi pernah satu berempat ditinggal gitu enggak. yang ini ditinggal, itu diajak Iya. nggak atau sulit. Iya. Oh, luar biasa ya. Jadi saya pikir ini menjadi memang yang membuat keluarga ini kenapa tetap menjadi satu gitu ya dalam sebuah keluarga maupun dalam pelayanan. Oke, nah sekarang kita masuk nih masa-masa struggle nih waktu mulai besarin Janet ya. Walaupun tadi kan ini kayaknya kunci keluarga mereka ini penerimaan. Karena tadi itu yang ditekankan di awal gitu. Kenapa Pak Awi? Karena banyak sekali orang yang sulit sekali menerima sebenarnya, betul ya? Betul. Sehingga penerimaan terlambatnya penerimaan terhadap anak ini buat keluarga ini jadi punya konflik banyak macam-macam gitu ya, punya masalah hidup yang akhirnya semakin banyak. Nah, kuncinya memang penerimaan kelihatannya. Nah, struggle-nya ada nggak di mana di masa-masa seperti apa yang merasa ini kok berat sekali ya besarkan Janet gitu ya dengan keterbatasannya. Emang tunggu ya, masih ada pertanyaan-pertanyaan lo buat kamu. Sabar. Sebenarnya Gimana? dibilang masa-masa sulit, masa-masa struggle, ya sampai sekarang pun juga masih gitu ya. Oke. Karena memang anak-anak ABK harus didampingi terus ya, dan kita melatih kesabaran kita itu ya. Cuman karena kita mungkin di dalam Tuhan dan kita punya komunitas gitu ya. Jadi masa-masa sulit itu sesekali ada muncul gitu, tapi bisa diatasi gitu maksudnya. Jadi nggak sampai dipikirin terus-menerus gitu. Jadi kita jalanin aja, dan saya percaya bahwa Tuhan akan menolong. Gitu. Oh, itu kuncinya ya, punya Iya. komunitas, keyakinan bahwa Tuhan itu pasti menolong. Pasti menolong. Kalau Pak Awi mungkin mau tambahkan, kenapa bisa menghadapinya dengan seperti tanpa masalah gitu loh. Ya itulah penerimaan itu penting memang. Hal itu kuncinya memang. Oke. Banyak keluarga memang tidak mau menerima itu sih. Iya. Kadang-kadang malah membuang gitu ya. Iya. Justru
saya melihat kelihatannya Tuhan tuh punya rencana gitu ya. Saya belajar dari sini, anak saya spesial. Kenapa Tuhan kasih spesial gitu kan? Kalau saya belajar dari ini semua, apa Tuhan tuh punya maksud sebenarnya. Tuhan punya rencana sebenarnya. Dan saya terima itu sebagai apa Tuhan, rencana Tuhan apa gitu kan. Nah itulah kita belajar di situ. Nah disitulah mungkin makanya timbullah jadi ABB, sekolah minggu khusus. Nah itu bukan karya kita gitu. Betul. Itu memang Tuhan udah arahkan kita sepertinya ke sana. Wah, luar biasa Dia ya. melihat, iya jadi kita harus ambil. Karena kenapa? Ya dia ini memang kan kadang-kala di sekolah minggu tuh nggak bisa diterima. Iya. Nah itulah masalahnya. Nah jadi berpikirlah gimana caranya. Yuk kita bikin aja sekolah minggu yang khusus. Nah akhirnya juga ABB juga dibentuk setahun kemudian. Nah itulah jadi satu komunitas yang melihat, ini saya melengkapi semua di satu hal yang positif seperti itu. Nah itulah menurut saya itu satu rencana Tuhan yang indah menurut saya. Buat keluarga kami maupun buat orang lain jadinya. Nah saya nggak tahu loh bisa dibikin sekolah minggu khusus. Kita nggak pernah punya pikiran Nggak seperti punya itu. bayangan itu di awal ya, Nggak ketika pernah. Janet lahir sampai Iya. dia cukup besar juga belum pernah ada, kemudian Iya, betul. timbul itu. Itu timbul karena hati kalau menurut Oke. saya. Ya hati ini ya. Yuk kita punya beban nih karena Tuhan panggil kita di sini Iya. rupanya. Nah itulah yang mengarahkan kita pelan Tuhan arahkan kita. Makin jelas sekarang Makin jelas, pelayanannya. iya, betul. Oke, berarti kalau saya boleh simpulkan bahwa keluarga ini, maksudnya secara khusus Pak Awi maupun Bu Ika sudah menemukan jawaban nih. Kenapa Tuhan mengizinkan ada Janet di tengah-tengah keluarga? Bahwa Tuhan mengizinkan untuk membentuk sebuah pelayanan yang berguna untuk banyak orang, bukan cuma untuk keluarga ini. Saya aminkan itu. Gitu ya. Oke. Nah, kalau relasi sendiri gimana nih? Maksud saya antara Ibu Ika sama Pak William dengan kehadiran Janet, relasi terganggu nggak sebagai suami istri? Enggak ya. Ya saya sih enggak. Oke. Pernah ada Cuma masalah kadang-kadang saya sih suka dengar, wah Ika kadang-kadang emosi juga gitu kan ya waktu ngajar-ngajar. Ya, Karena tadi bilangnya penuh kesabaran, mesti penuh kesabaran ya. Saya juga nggak sabar sih sebenarnya ya. Gitu. Tapi kita mesti belajar sabar. Nah inilah Oke. sebenarnya justru kita yang belajar. Oh. Orang tua yang belajar untuk sabar gitu ya. Untuk pelan-pelan. Jadi saya tunggu loh, saya belajar sabar dari Janet juga. Dari Janet ya. Ya, saya juga jadi belajar sabar juga dengan orang-orang lain, jadi kita bisa sabar gitu. Oke. Puji Tuhan. Janet, kamu tahu nggak bahwa Tuhan memakai kamu Iya. untuk membentuk karakternya Papa dan Mama, Betul. juga Koko, juga Dede, gitu ya. Tuhan pakai kamu untuk membentuk karakternya seluruh keluarga, betul ya? Kalau betul kasih jempol dong. Kasih jempolnya. Iya, kasih jempol ke pemirsa, kasih jempol ke pemirsa. Oke, ya nanti Janet akan main piano. Ini salah satu yang apa ya? Maksudnya bagaimana keluarga bisa menolong Janet untuk menemukan bakatnya, menemukan passionnya juga ya, menemukan hal-hal skill lain yang bisa dikembangkan. Nanti sebentar kita akan coba dengarkan bagaimana kedua orang tua ini menolong Janet untuk bertumbuh selayaknya anak-anak lain, begitu ya. Nah, sekarang ini untuk Lemuel nih, gitu. Ini kita mau bahas tentang relasi Lemuel, tapi kamu cuma perlu menjawab dengan cepat saja. Iya. Jadi saya sudah menyediakan beberapa pertanyaan, kamu cuma jawab dengan cepat. Jadi cepat menjawab dan jujur pasti. Ya. Oke ya, kita mulai ya. Oke. Jawab dengan cepat, mana yang lebih kamu suka? Main sama Janet atau main sendiri? Sendiri. Oke. Menolong mengawasi Janet atau baca buku toksikologi? Nggak mau ngawasi Janet kalau ini. Kalau itu ya. Jika hanya punya satu es krim, dimakan sendiri atau ngalah kasih Janet? Kalau es krim. Cuma ada satu es Nggak krim. suka es krim sih jadi. Kasih dia aja. Karena nggak suka. Kalau makanannya kamu suka, kamu Apa? ngalah nggak? Apa? Kalau makanannya kamu suka, kamu ngalah nggak? Dia mau misalnya. Iya beliin lagi aja. Simple ya. Oke. Ya, yang berikut nih, main monopoli sama Janet atau nonton TV bareng? Dia nggak suka main monopoli.
Oke, jadi lebih baik. Review bareng. Oke. Belikan Janet minuman boba atau minuman susu coklat? Ini apa? Suka boba. Susu coklat lah. Susu coklat, oke. Bacakan Janet cerita dongeng atau cerita Alkitab? Dua-duanya enggak. Dulunya enggak. Iya, Kalau tapi disuruh lebih milih mau seringnya- lebih mana? Lebih seringnya cerita Alkitab sih. Cerita Alkitab, oke. Ngobrol sama Janet atau menemani Janet nonton? Kayaknya itu bisa jalan bareng. Karena kan Gak ada pilihannya. iya. Ngobrol sama Janet atau nemenin dia Iya, nonton? nonton berarti ya. Lebih enak nemenin nonton. Nih terakhir nih. Lebih suka temen bertanya tentang Janet dengan kondisi DS-nya atau temen bertanya masalah-masalah pribadi kamu seperti misalnya udah punya pacar belum? Nah, kayak gitu-gitu. Nanya Cici lah. Kayak urusan pribadi. Oke, oke. Terima kasih udah jujur. Nah, ya kenapa saya tanya gitu? Karena saya melihat gini. Ini yang saya mau tanya adalah tentang relasi ya, Samuel ya. Nah, pertanyaan pertama tadi kan kamu bilang kamu lebih suka main sendiri daripada main sama Janet. Artinya gini, kan ada miss tuh, ada gap. Nah, bagaimana kamu mengatasinya selama ini? Ini mau dilihat dari segi kamu sebagai adik ya, sebagai saudara. Artinya kan agak lonely dong? Enggak? Gimana? Enggak ya, kayaknya kalau dibilang lonely sih enggak. Enggak. Karena ya itu menikmati waktu sendiri itu perlu. Menikmati waktu bareng sama keluarga juga perlu. Jadi Balance gitu. Iya, itu penting dua-duanya. Jadi nggak harus dipilih gitu. Memang itu kegiatan yang harus dilakukan keduanya gitu untuk balance. Tapi kan tadi disuruh milih antara ini dan ini. Kamu lebih milih main sendiri. Iya, karena kan kalau misalnya main sama Cici itu biasanya kita cuma nggak ngobrol sih, tapi lebih tepatnya kayak ya nemenin aja sama main-main kayak gitu. Kalau dulu kan berusaha misalnya untuk ngobrol gitu, tapi kadang-kadang kan juga susah juga untuk nyambung ya sebenarnya. Gitu. Iya, Jadi bisa dipahami. jadi sebenarnya yang ya itu mungkin itu ya, jadi mungkin kalau dibilang lonely sih enggak, tapi mungkin kalau untuk ngobrol lebih banyak teman kali ya. Oke. Gitu, daripada sama Cici gitu. Kalau sama Cici ya lebih ke arah ya tadi main-main pas lagi nonton TV gitu. Oke, nemenin dia gitu ya, nemenin Cici, lebih kepada Iya. kebutuhan Cici sebenarnya. Bukan kebutuhan kamu. Betul nggak? Iya. Iya, oke. Tapi tadi bersyukur ya karena Leman juga punya komunitas lain, punya teman-teman sehingga kebutuhan untuk ngobrol tuh bisa dipenuhi oleh komunitas yang lain gitu ya, teman yang lain gitu ya. Udah punya pacar belum? Oh. Belum, oke. Iya, oke. Nah, satu lagi nih yang nih, tadi ini berhubungan dengan jawaban kamu. Saya tertarik yang nomor 8 tadi. Lebih suka orang bertanya tentang Janet daripada bertanya tentang masalah pribadi gitu ya. Bisa jelasin nggak tuh kenapa? Artinya kan kamu nggak merasa merasa Janet itu sesuatu yang harus ditutupi kan? Berarti dalam hidupmu kamu lebih enak sharing itu gitu. Silakan. Karena justru problem banyak orang gitu ya, problem di di masyarakat, di orang-orang kita gitu. Jadi lebih banyak tuh kayak memandang kalau misalnya anak kebutuhan khusus itu harus diperhatiin, harus dijaga, harus nggak boleh ngapa-ngapain, harus tetap aja gitu stay di rumah gitu-gitu ya. Dan harus dibantu gitu. Saya juga punya teman gitu ya yang anak berkebutuhan khusus. Terus ya problemnya begitu juga sama. Padahal ya sebenarnya mereka butuhnya bukan itu gitu, bukan perhatian yang berlebihan juga sebenarnya, tapi ya perhatian yang cukup gitu. Bukan berlebihan gitu. Pada saat perhatian yang cukup. Jadi porsinya ketika ada orang yang bertanya, seperti itu ya jawab aja gitu, dan memang yang seharusnya dilakukan yang memperlakukan mereka seperti orang yang biasa-biasanya aja gitu, karena itu yang mereka butuhkan gitu. Mereka butuhnya ya diterima, bukan penerimaan tadi ya. Iya, diterima, bukan kayak dispesialkan. Iya, oke. Jadi dengan istilah anak berkebutuhan khusus gimana tuh menurut kamu? Ya nggak alergi lah. Ya ini sebagai sebuah ya ini pengalaman hidupmu ya yang kamu bisa sharingin ke orang lain, karena kan gak cuma Lemuel gitu yang punya saudara dengan penyandang disabilitas gitu ya, banyak juga yang lain, dan banyak orang yang nggak bisa terima juga gitu, merasa malu atau merasa kenapa saya harus punya saudara seperti ini begitu, itu banyak sekali begitu.
Nah, ini kita sudah mau masuk di masa-masa terakhir nih pembicaraan kita. Ada nggak ya Bu Ika atau Pak William atau mungkin juga Lemuel ya, ketakutan-ketakutan yang muncul ya? Misalnya gini, ini kan karena saya juga komunitasnya banyak bersama dengan keluarga ABK ya. Jadi mereka sering ngomong sama saya gini, aduh kalau saya nggak ada lagi nanti gimana ya anak ini. Itu selalu menjadi topik tuh. Apalagi kalau kita udah umurnya udah 50-an gitu ya, kita udah mikirin, aduh nanti kalau saya nggak ada, dia anak sama siapa? Ini gimana dia hidupnya gitu. Nah, punya nggak kekhawatiran seperti itu, atau mungkin juga udah punya plan gitu ya, nanti Janet akan tinggal dengan siapa, atau kamu mungkin nitipin nama Lemuel misalnya gitu ya, kan kita nggak tahu nih. Nah ini kita mau tanya nih, kita mau keluarga ini sharingin buat kita. Dari siapa dulu? Mungkin dari Ibu Ika nih, karena Mama kan biasanya umumnya Mama lebih cemas umumnya begitu ya. Gimana nih Ibu Ika? Iya, kita sih nggak pernah berencana bicara sama William gitu. Nanti kalau tua Janet nih, kalau kita udah nggak ada dititipin ke Lemuel, itu kita nggak pernah maksudnya bilang seperti itu. Oh, oke. Iya. Dan memang sih kayak usia saya juga kan udah tahun depan udah kepala 6 ya. Masih muda tampilannya. Jadi harus berpikir juga sih kadang ya. Gimana ke depannya gitu. Tapi sih memang semuanya kami percayakan kepada Tuhan. Cuman memang ya sebagai manusia kita pasti ada rasa khawatir, itu ada gitu ya. Tapi memang kita karena kita percaya Tuhan yang atur semuanya. Kayak misalnya juga kayak di Sabter atau di sekolah minggu juga kita juga kan kekurangan tenaga gitu ya untuk regenerasi gitu. Karena semua kita kerjain sendiri gitu, kita yang ini gitu. Tapi memang saya sih percaya Tuhan yang memimpin. Ada satu mimpi saya sih. Ini bicara soal mimpi nih. Oke, silakan Iya. Ika di-sharingin mimpinya. Kalau sebenarnya kalau saya bermimpi memang maksudnya saya kadang dulu juga misalnya saya waktu punya anak gitu ya, saya ada keinginan supaya anak saya bisa melayani, bisa bermain musik karena kami tidak bisa bermain musik. Tapi Tuhan itu kasih semuanya gitu ya. Kayak misalnya jangan gitu, dari tanggal lahir anak pun juga kami punya keinginan gitu, minta Tuhan ya misalnya kayak Janet, saya waktu itu kan memang nggak kepikir seperti itu gitu, tapi pada saat-saatnya gitu, iya Tuhan saya maunya nanti Janet lahirnya tanggal 1 Januari. Lahirnya tanggal 1? Gitu. Terus kayak misalnya Dirayakan oleh seluruh dunia ya Janet ya. misalnya kayak Lemuel juga gitu, kita nggak pikir bagaimana kita mau cari nama apa ya, nama anak gitu, kadang kita milih gitu. Terus akhirnya kita dapat satu dari Amsal 31 gitu kan Lemuel. Jadi kita berpikir saya pengennya nanti anak saya bisa lahirnya tanggal 31 gitu kan, normal semua gitu ya. Akhirnya memang Tuhan kasih gitu. Wah, luar Jadi biasa ya, ini. segala kayaknya saya lihat sih apa yang kita gumuli gitu ya. Walaupun kita nggak minta spesifik setiap hari Tuhan saya mau ini, Tuhan saya minta, tapi kayaknya Tuhan berikan gitu. Sambil berjalan tepat waktunya gitu. Tuhan atur semuanya kehidupan kami gitu ya. Nah, satu mimpi saya gitu ya. Saya berpikir gini, kita kan nggak mau membebani anak kita dengan saudaranya kalau bisa, gitu. Jadi saya bermimpi gitu. Kita kepengennya kan kita udah punya komunitas, tapi komunitas kita itu orang tua tuh saling memperhatikan gitu, dan orang tua lebih tahu tuh keadaan anak-anak kita gitu ya. Si ini begini, ini gini keadaannya, karena kita sering berhubungan gitu ya. Cuman mereka kan tinggalnya berjauhan. Oke. Ya mereka berjauhan tinggal. Jadi kalau misalnya nih satu hari kita memerlukan atau mau menitip anak kita susah gitu, karena kan bagaimana gitu ya. Kalau kita mau menitipkan sama keluarga atau saudara yang tidak sehari-hari dengan dia dan dia tidak terbiasa mengurus anak berkebutuhan khusus, kayaknya kalau ini susah gitu. Ya, jadi saya punya mimpi gitu. Saya kepengen satu saat gitu ya. Kalau kita udah usia udah 70 gitu ya. Kalau sekarang mungkin masih produktif gitu ya, masih bisa kerja, bisa ini. Pengennya punya satu
Kayak tahun gitu ya. village gitu iya, ya. village, Kayak perumahan. iya, Wah, perumahan. ini mimpinya luar biasa ini. Perumahan untuk anak-anak ABK gitu. Jadi Oke. semua keluarga bisa tinggal bareng-bareng Dengan misalnya. ramahnya. Jadi keluarga yang ramah untuk orang lain. Iya, gitu. Saling support gitu ya. Iya, bisa mungkin kalau rumah mungkin di pinggir kota gitu yang agak murah gitu, rumah sederhana bisa dibeli sebelahan gitu ya. Oh. Ada beberapa keluarga atau di satu apartemen dalam satu unit gitu. Jadi mungkin itu ya. Jadi kalau kita udah tua pun gitu ya, dan kita nggak bisa lagi untuk pergi-pergi gitu ya, kita masih bisa berkumpul dengan anak-anak ini gitu. Tadi Dan Bu Ika benar-benar melihat komunitas itu penting sekali ya soalnya ya. Iya. Benar penting tuh ya. iya, support karena group kita gitu ya. bisa saling sharing, saling mendukung dan saling membantu. Iya, oke. Mudah-mudahan impiannya tercapai. Bapak Ibu, kalau ada yang punya impian-impian sama mungkin boleh saling bicarakan nih. Karena belum pernah ada loh, itu kampung atau village buat keluarga-keluarga dengan anak special need yang bisa saling support, saling bangun. Wah, ini luar biasa loh Bu Ika. Saya belum pernah lihat orang punya mimpi begini loh. Ini baru sekali ini loh saya dengar gitu ya. Luar biasa ini. Wah, nanti kita bisa berdampingan Ibu Desi jadi guru aja ya di sana ya. Oke. Gimana Pak Awi? Punya harapan atau mungkin kecemasan juga yang mungkin nggak pernah di-sharingin tapi hari ini mau di-sharingin? Ya, sebenarnya kita pasti mikir ya, bagaimana gitu ya nanti setelah kita tidak ada gitu. Pasti semua keluarga pasti mikir lah. Termasuk kami juga mikir sebenarnya. Tapi akhirnya saya disadarkan juga bahwa memang anak kita itu sebenarnya bukan milik kita. Anak kita adalah memang titipan Tuhan, memang itu pemberian Tuhan, berkat anugerah daripada Tuhan. Bisa saja kita punya keluarga tapi nggak punya anak. Ya. Tapi ini anak anugerah Tuhan kan berarti. Ya. Nah, kalau itu sebagai anugerah Tuhan, berarti yang milik Tuhan ya, bukan milik kami sebenarnya. Ya. Nah, jadi berarti apa yang harus kita lakukan? Kita harus bertanya sama Tuhan juga. Balik lagi kepada Tuhan, bagaimana Tuhan? Tapi saya percaya Tuhan pasti atur. Tuhan pasti, saya nggak pernah minta sama Lemuel. Bener ya Lemuel? Papa mama nggak pernah. Nanti kalau kami nggak ada kamu ya rawat Cici, enggak ya? Nggak pernah. Wah, luar biasa ini juga hal yang baru nih yang saya baru dengar nih. Umumnya orang selalu nitipin ke saudara loh. Ya, Tapi di keluarga ini enggak. Kami tidak mau membebankan. Sebenarnya itu tanggung jawab kami kan sebenarnya sebagai orang Iya. tua yang harus mendidik Janet juga, khususnya Janet ya, termasuk juga Lemuel. Nah, tapi memang akhirnya kita kembalikan kepada Tuhan. Kita nggak bisa minta Lemuel terlalu bebannya berat sekali nanti Lemuel, kasihan, dan juga nanti perlu keluarga dan sebagainya kan. Iya. Tidak mungkin kita juga menitipkan ke Lemuel. Itu paling dekat memang Lemuel. Gimana kamu mandang itu Lemuel? Sebenarnya kalau sampai sekarang sih ya, maksudnya kan belum ada rencana buat berkeluarga gitu. Jadi justru ada rencana buat Cici gitu. Oh iya, kamu punya rencana buat Cici? Maksudnya, Boleh sharing ke kita? iya. Luar biasa ini. Udah pernah sharing ke mama belum? belum pernah. Belum pernah. Wah, ini kehormatan ini kita bisa dengar nih rencana Lemuel buat Cici. Justru pengennya ya itu apa namanya beberapa hal kayak misalnya tempat tinggal, simple itu, jadi ngasih tempat tinggal lah buat Cici gitu. Even though pisah atau mau gabung pun, pokoknya ada satu tempat yang bisa buat Cici gitu. Dan ngejagain it's not a problem sih menurut aku gitu. Ngejagain itu bukan Lega kau. Oke. Saya nggak pernah minta ya. Ngejagain itu bukan suatu problem, nggak ada masalah. Luar Jadi biasa. kayak ya gitu sih. Nah, ini menjadi sebuah catatan. Justru ketika papa mama tidak pernah meminta Lemuel untuk, ya maksudnya menjaga Cici di masa tua gitu ya, ketika kalian tidak ada, justru Lemuel sudah berpikir seperti itu. Artinya kan Lemuel melihat bahwa Cici menjadi bagian penting dalam hidupnya. Betul ya Lemuel ya? Dan itu menjadi sesuatu yang membuat kamu tanpa diminta pun kamu tahu bahwa itu tugas aku kok. Aku mengerti bahwa itu bagian daripada yang Tuhan kasih buat aku. Wah pemirsa, luar biasa ini Bapak Ibu. Kita benar-benar menikmati banget ya apa yang mereka sampaikan sebagai sebuah keluarga yang Tuhan izinkan punya putri cantik yang menyandang Down syndrome begitu ya. Jadi kalau saya boleh simpulkan dari keluarga ini bahwa
penerimaan adalah kunci di mana akhirnya semua keluarga tidak stres menghadapi kehadiran seorang putri yang pasti nggak mudah. Tadi kan yang udah dikatakan juga nggak mudah ya, dengan kondisi fisik, kondisi psikisnya dan juga intelektualnya gitu. Yang pertama penerimaan, dan begitu cepatnya papa dan mama menerima Janet juga Lemuel secara smooth aja gitu, kayak tanpa harus direkayasa dia sudah langsung bisa menerima. Terus yang kedua, saya melihat yang luar biasa dari keluarga ini adalah iman itu loh. Saya jarang sekali menemukan keluarga yang berkata, saya nggak pernah mikir nanti dia akan jadi apa, seperti apa, saya serahkan aja karena dia milik Tuhan. Wah, itu adalah kunci ternyata. Makanya kalau lihat ketemu sama Ibu Ika, ketemu sama Pak William, mereka senyum-senyum aja gitu, kayak nggak orang tanpa beban begitu ya. Padahal saya tahu beban mereka juga sebenarnya ada, tapi mereka berpikir bahwa anak milik Tuhan, Janet milik Tuhan, Lemuel milik Tuhan. Artinya Tuhan sendiri akan bertanggung jawab untuk kehidupan mereka. Dan yang tadi, yang menurut saya luar biasa adalah tanpa diminta pun akhirnya saudaranya memahami bahwa itu tanggung jawab saya. Jadi papa mama jangan khawatir, ada saya akan terus handle Cici ketika kalian tidak ada. Luar biasa, inilah dia, kita bersyukur hari ini kita boleh menikmati berkat dari keluarganya Bapak William Cokro. Inilah bincang-bincang kita, biarlah Bapak Ibu ketika Tuhan mengizinkan di tengah-tengah keluarga kita ada anak-anak yang dilahirkan dengan keterbatasan mereka, dengan apapun yang mereka miliki, itu tidak membuat kita berpikir bahwa Tuhan sedang menghukum kita, Tuhan sedang membuat kita susah. Tapi ternyata kehadiran mereka di tengah-tengah kita menjadi satu berkat. Bukan cuma berkat buat keluarga kita, tapi juga menjadi berkat buat orang lain. Ini buktinya keluarga ini. Kita bersyukur untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih sekali lagi Pak William, Ibu Ika, Lemuel, dan Janet. Makasih ya Janet ya, udah datang hari ini ya, udah jadi berkat buat kita semua ya. Tuhan berkati. Coba Janet bilang, Tuhan berkati kita semua ke depan, lihat, bilang Tuhan. Dada aja kalau nggak dada. Dada aja. Oke.